Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita. Syukur alhamdulillah kesempatan pada sore hari ini, di hari Jumat yang mubarak, Jumat yang berkah, yang Allah memberikan kemuliaan kepada setiap hari Jumat ini. Dan alhamdulillah juga kesempatan pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bermuajahah, bertemu dalam rangka untuk belajar bersama, mengingatkan diri kami dan juga panjenengan semuanya terhadap ayat-ayat Allah, hadis-hadis dari Rasulullah yang mungkin selama ini kita buta terhadap ayat-ayat yang sudah Allah kirimkan lewat Rasulnya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui kitab suci Al-Quran, yang terkadang kita itu lupa membaca di rumah karena saking capeknya bekerja sampai sore, kadang sampai malam. Belum lagi nanti di rumah banyak pekerjaan rumah, anak rewel, istri rewel, atau suami rewel. Jadi terkadang itu jujur Bapak Ibu jarang baca Quran atau sering baca Quran? Jarang atau nggak pernah? Atau jangan-jangan di rumah malah nggak ada Al-Qurannya. Makanya terkadang ini kelemahan kita umat Islam ya. Katanya kitab sucinya Al-Quran kan gitu. Hanya teringat kalau misalkan tetangga kita meninggal, kemudian di kuburan, kemudian Pak Mudin itu menyampaikan, hei siro, nek misalkan didatangi dua malaikat, sopo pangeranmu, opo kitabmu, jawab no, pangeranku Allah, kemudian kitabku Al-Quran. Ternyata dulu pernah saya sampaikan, bukan hafalan yang nanti akan bisa menjawab pertanyaan itu. Kalau hafalan, anak TK pun nanti hafal, siapa Tuhanmu? Allah. Tapi ternyata nanti yang bisa menjawab di alam barzah atau alam kubur itu adalah iman. Makanya nanti ada hadis yang kemarin juga saya sampaikan, bagaimana perjalanan ruh pada saat dicabut sama Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat. Itu kan pada saat ruh orang yang zalim, orang yang tidak beriman, ingkar kepada Allah, pada saat ditanya siapa Rabbmu, apa kitabmu, padahal mereka itu secara KTP Islam, tapi nggak bisa dijawab. Bahasa dalam hadis itu aku nggak tahu. Jadi sampai kayak kaget, ketakutan. Padahal kalau misalkan ditanya di dunia siapa Tuhanmu, dia bisa menjawab Allah. Maka iman ini butuh disiram. Mungkin hari ini ada sebagian dari kita, alah agama rak penting, sing penting gajian, mangan, wareg, foya-foya, mati masuk surga. Surga mbahne tapi ya, itu kan enak. Jadi muda foya-foya, kemudian apa lagi? Tua kaya raya, mati masuk surga. Padahal surga itu Masya Allah perjalanannya itu penuh dengan duri, susah. Makanya sampai kepada jangan sampai kita tuh secara lisan itu menjadi orang yang beriman, tapi secara hati itu menjadi orang yang munafik, atau bahkan menjadi orang yang kafir, mengingkari terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali kejadian, bahkan kemarin yang terbaru, seorang karikatur ya, namanya Lars Vilks, Angel, orang luar negeri.
Dia itu tahun 2007, berarti sudah berapa tahun? 13 tahun ya. Sekitar 13 tahun lebih, 14 tahun berarti kalau dari ini 2001. Dia itu pernah menggambar fisik Rasulullah Muhammad SAW, yang itu dalam agama kita itu adalah keharaman, dosa besar. Walaupun bisa saja seorang karikatur, seorang pelukis itu membuat wajah Rasulullah, karena secara fisik ciri-ciri Rasul itu sangat detail, dari wajahnya, matanya, pipinya, hidungnya. Kemudian dalam beberapa hadis juga dikatakan perut Rasul itu kotak-kotak. Kalau bahasa kita itu hari ini six pack kan gitu. Bukan one pack ya, one pack itu melendung ya. Kalau six itu 6, jadi 6 kotaan bahasa kita. Dan itu perut Rasulullah. Kalau misalkan kita hari ini digambarkan Rasulullah itu benar-benar kayak mungkin aderai, atau mungkin hari ini yang secara fisik itu sempurna kan gitu. Tapi kita nggak boleh melukis. Dan Vilk ini melukis dengan posisi tidak cukup melukis karikatur Rasulullah, tapi dengan wajah yang menyeramkan. Bentuk tubuhnya juga gilani bahasanya gitu. Makanya dia itu diburu oleh umat Islam dari mulai tahun 2007. Makanya dari tahun 2007 dia itu senantiasa dikawal oleh polisi. Bayangkan selama 14 tahun. Karena apa? Takut mau keluar ke rumah sendirian nggak berani. Harus ada pengawalan. Rumahnya dijaga sampai dipagari, kayak dikasih pagar tinggi. Tapi janji Allah bagi siapa saja yang menghina Rasulullah, menghina Allah, menghina Islam, menghina Al-Quran, di dunia itu langsung dibalas oleh Allah. Dan kalau nggak salah minggu kemarin ya, kalau nggak 2 minggu yang lalu, dia masih keluar dengan pengawalan ketat oleh polisi. Qadarullah, bahasa kita itu ngambung trailer kan gitu. Jadi mobil yang ditumpanginya itu nabrak trailer, kemudian posisinya itu terjepit. Pada saat terjepit, dan ini videonya ada, nanti silakan dicek di YouTube, masih rame ya. Selama 3 jam terjepit, kemudian kobaran api mulai keluar. Banyak orang yang mencoba untuk mematikan apinya pakai semprotan yang di kayak di pom bensin itu ya, tetap nggak berhasil. Dan ceritanya mengerikan, terdengar, saya punya videonya. Itu selama 3 tahun dicoba untuk ditolong oleh orang-orang yang hadir di situ, nggak ada yang mampu. Bahkan lama-lama mereka menjauh karena apa? Takut mobilnya itu meledak, dan akhirnya terpanggang mati di situ. Ini balasan di dunia orang-orang yang menghina Rasulullah. Langsung dibayar cash, walaupun setiap hari dijaga oleh pengawal ketat, dan mereka itu dibayar, polisinya itu dibayarkan. Tapi siapa yang bisa menghalangi Allah pada saat mengatakan saatnya ini harus mati kan itu? Ternyata mati dalam kondisi mengenaskan, mengerikan, terbakar, gosong di dalam mobilnya sendiri, terjepit. Ini orang-orang yang jelas-jelas mengingkari Allah dan Rasulullah, sampai menghina Rasul dengan menggambar. Nek gambare apik ra apa-apa kan itu. Gambare welek banget. Jadi ini yang pertama, kita takut pada saat fisik kita itu kelihatan Islami, tapi hati kita itu sebenarnya itu ingkar kepada Allah. Bahkan benci terhadap syariat Allah. Benci terhadap sholat meneh, ngaji meneh, baca Quran meneh. Kalau hari ini misalkan mauludan lagi, kesel kan itu. Awak capek, misalkan badan capek, pulang ke rumah harus ada mauludan dan seterusnya, kemudian harus ikut dan seterusnya. Maka perhatikan bahwa kehidupan kita sekali lagi tidak lama. Sampai-sampai kemarin itu saya mendapatkan salah satu tulisan dari salah satu sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, barang siapa yang menjadikan dunia ini kesenangan, meniatkan segala sesuatunya
di dunia ini untuk hanya sebatas untuk duniawi saja, kerjaan kita untuk duniawi saja, harta kita juga digunakan untuk senang-senang saja, untuk hanya sebatas menghabiskan saja untuk masalah dunia, kemudian pikiran kita 24 jam itu digunakan hanya untuk mikir dunia terus, maka kata Allah, apa yang kita ikhtiarkan, usahakan untuk mencari dunia, maka Allah akan memberikan secukupnya saja, kata Allah. Tapi nanti di akhirat Allah tidak akan pernah memberikan bagian di akhirat. Kan eman-eman wis rekoso, gajiannya enggak seberapa, di akhirat sudah tidak ada kesempatan mendapatkan balasan dari Allah. Karena apa? Niat untuk bekerja itu hanya untuk dunia. Makanya dari kemarin saya sampaikan, luruskan niat saja itu Masya Allah, satu hari bekerja di pabrik ini akan menjadi ibadah. Tapi salah niat, cuma dapat capek dan gaji tok, selesai. Gaji dimakan, habis, selesai. Tapi pada saat meniatkan diri ini untuk, ya Allah saya itu berangkat kerja itu untuk mencari ma'isyah, mencari nafkah untuk keluargaku, ya Allah, bismillah. Itu sudah full 8 jam yang kita bekerja di pabrik ini, pahala semua. Capeknya kita, keluar keringatnya kita, itu akan dibalas oleh Allah dengan pahala di akhirat. Tapi kalau cuma sekedar mangkat, kerja, gajian, selesai pulang ke rumah dapat gaji, habiskan, besok kerja lagi, habis lagi, dapat gaji, habis lagi, selesai. Terus muter hanya sebatas duniawi saja, eman-eman, capek. Belum lagi nanti kalau sudah semakin tua, fisik sudah semakin gak kuat, akan digeser oleh mereka yang muda. Maka dari itu perhatikan posisi aktivitas kita. Makanya Allah itu berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk menyembahku, kata Allah. Jadi kita diciptakan hari ini disuruh bekerja setiap hari karena kebutuhan dan kewajiban kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami. Kalau itu tidak digunakan untuk beribadah kepadaku, maka kita sudah keluar dari jalur ciptaan Allah kepada kita. Karena tujuan Allah menciptakan kita itu hanya untuk ibadah, makanya kerja kita itu dia untuk ibadah. Bekerja full setiap hari, bahkan mungkin sering tidak liburnya di pabrik ini misalkan itu. Dan itu kalau kita tidak niatkan untuk ibadah, yakin itu habis tenaga kita, eman-eman. Fisik kita itu hanya dibuang percuma untuk mendapatkan berapa miliar kita mendapatkan gaji di sini. Yang ini perlu diperhatikan. Makanya jangan sampai pada saat kita itu bekerja kemudian kita itu malah meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Makanya kemarin saya sudah menyampaikan ke pimpinan, ya, kalau bisa malah di checklist seluruh karyawan pada saat sholat, maka wajib sholat. Sholat duhur, misalkan komandan sholat duhur siapa, disuruh untuk checklist siapa yang nggak sholat, kurangi gaji. Karena apa? Ngapain bekerja kemudian tidak sholat? Ngapain bekerja kemudian meninggalkan perintah Allah? Karena ini nanti akan juga berkaitannya dengan keberkahan dari sebuah perusahaan. Dan hari ini sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan yang memakai sistem itu. Di Semarang sudah banyak. Saatnya sholat, tutup grup, sholat 10 menit, 15 menit, baru setelah itu toko buka lagi. Kalau di sini ada mesin yang harus on terus, maka gantian nanti dijadwal. Siapa yang nanti jaga mesin, yang lainnya sholat jamaah, setelah selesai gantian. Minimal sholat itu tidak bisa ditinggalkan, karena itu merupakan kewajiban kita. Jadi sebenarnya itu bukan karena suruhan dari pimpinan perusahaan, tapi ini adalah suruhan dari Allah SWT. Dan kita bersyukur di Semarang untuk sholat saja itu terkadang itu susah. Banyak mantan murid saya itu curhat sama saya itu, Pak, di Semarang itu untuk waktu sholat saja itu mepet banget, Pak. Malah kadang saya itu nyuri-nyuri untuk bisa sholat. Bahkan banyak yang keluar gara-gara tidak bisa sholat
tepat waktu, akhirnya dia nggak nyaman keluar cari pekerjaan yang lain. Di sini dimudahkan untuk beribadah, malah kita itu nggak mau. Kalau saya modelnya, kalau misalkan memang tidak mau diatur, apalagi itu adalah aturan dari Allah, ya silakan cari tempat yang lain. Masih banyak yang ngantri nanti bekerja di sini. Dan harapannya yang bekerja di sini adalah orang-orang yang memang imannya baik, soleh kan gitu. Dan nanti keberkahan itu nanti akan dapat baik di perusahaan maupun dari keluarga besar kita semuanya. Karena tidak bisa kita tuh meninggalkan pekerjaan itu dengan meninggalkan syariat Allah, nggak bisa. Karena yang memberikan rezeki kita hari ini itu adalah Allah. Gaji yang diberikan setiap bulan itu bukan karena siapa-siapa, tapi itu adalah karena takdir yang sudah Allah catatkan kepada kita hari ini. Kita mendapatkan rezeki lewat perusahaan ini. Memang betul tadi disampaikan, kalau misalkan memang yang muda-muda ini pingin mencari tempat yang lain, memang masih banyak kesempatan. Dan ini adalah merupakan salah satu pilihan. Makanya ini menjadi salah satu hal yang penting sebenarnya. Karena kalau saya memiliki prinsip, saya membayangkan seandainya nanti saya punya usaha yang memiliki karyawan, maka saya sudah bertekad pokoknya waktunya sholat tutup grep, nggak takut dengan yang namanya rugi. Karena yang memberikan rezeki itu Allah. Dan ternyata apa? Banyak perusahaan, banyak usaha yang pada saat sholat tutup itu ternyata malah berkembang pesat, Masya Allah. Kenapa? Mengutamakan Allah, tidak mengutamakan manusia. Wah, nanti rekanan kita itu banyak yang meninggalkan kita karena tutup tokonya 15 menit, 30 menit karena waktu sholat. Enggak. Karena yang memberikan rezeki itu Allah. Maka ini menjadi pemahaman kita bersama bahwa tidak untuk apa-apa, tapi ini untuk pribadi kita. Tidak untuk perusahaan, enggak ada efeknya. Hanya bahasanya itu keberkahan saja yang mungkin nanti didapat. Tapi secara umum tidak terlalu berefek. Tapi efeknya itu adalah bagi diri kita. Satu waktu sholat, seandainya kita itu meninggalkan waktu sholat ini, maka tidak bisa digantikan dengan amal apapun. Satu waktu sholat, kita meninggalkan waktu sholat duhur, misalkan tadi siapa yang duhur belum sholat, itu tidak bisa digantikan dengan kita misalkan punya 1 miliar, 3 miliar atau 1 triliun, itu nggak bisa digantikan waktu sholat yang ditinggalkan. Jadi jangan menyepelekan waktu sholat. Jangan menyepelekan sholat 5 waktu yang memang diwajibkan. Minimal kita itu tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Karena itu adalah merupakan sebuah kewajiban pribadi, bukan kewajiban siapapun. Perusahaan ini hanya bahasanya itu malah mengantarkan ya, dari Pak Kumoro, dari direksi, dari manajer dan seterusnya, itu mengarahkan kebaikan. Salah satunya tadi jangan merokok. Itu kalau misalkan tidak diindahkan, ngeri itu. Ya, apalagi di sini bahannya itu mudah terbakar, kita lupa selesai, wus, nggak ada yang tahu, posisinya sudah pulang semua, kebakaran nggak ada yang tahu. Makanya jaga diri, jaga tempat kerja ini juga penting. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita, saya ingin sedikit melanjutkan, masih ada sekitar 15 menit ya. Karena waktu kita itu semakin hari itu semakin mepet. Yang seharusnya itu bisa maksimal 1 jam, ini paling mentok setengah jaman untuk materi, belum nanti ada tanya jawab seandainya ada yang bertanya, sehingga harapannya mudah-mudahan ke depan bisa lebih maksimal lagi. Karena seminggu sekali itu waktu yang sangat kurang sebenarnya kita itu mendapatkan siraman rohani. Seharusnya itu setiap hari sama seperti tumbuhan. Bayangkan kalau tumbuhan yang ada di rumah kita itu seminggu sekali disiram, kasihan. Sudah kering kerontang bahasanya gitu, nggak kena air seminggu sekali, bisa-bisa malah sebelum disiram sudah mati kan gitu. Sama seperti hati kita. Makanya ini dimaksimalkan betul pertemuan di setiap Jumat sore, walaupun cuma 1 jam maksimal atau 45 menit atau mungkin setengah jam, tapi ini akan memberikan dampak kebaikan kepada diri kita. Baik, saya lanjutkan biar nanti ini yang tidur dibangunkan ini. Penting ini masalahnya. Kalau mendengar nggak apa-apa, tapi kalau ngorok berarti sudah nggak mendengar. Ya. Jadi kita melanjutkan, kalau kemarin itu adalah membahas tentang surga biar seimbang
kita gonta-ganti. Hari ini kita akan membahas tentang neraka. Nah, ini bagi kita yang hari ini banyak bermaksiat kepada Allah, kalau misalkan sudah dikasih peringatan masih tidak ada rasa takut sama sekali, atau bahasanya itu hatinya itu gundah, ini berarti perlu dipertanyakan hati kita hari ini. Jangan-jangan memang sudah mati kan itu. Mau dikasih nasihat apapun itu nggak akan pernah mempan. Bahasanya seperti itu. Pakaian orang-orang yang ada di neraka. Jadi di surga itu nanti orang-orang itu nanti akan dikasih pakaian dari sutra, kata Allah, yang paling halus, kemudian wangi. Sedangkan di neraka pun penghuni neraka ini akan dikasih pakaian. Jadi adil Allah itu. Di surga nanti dikasih minuman, di neraka juga nanti dikasih minuman. Dikasih makanan, di neraka juga nanti dikasih makanan. Cuma berbeda. Nah, sedangkan pakaian orang-orang yang ahli neraka atau penduduk neraka, Allah menyampaikan dalam beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama, Allah akan memberikan pakaian dari kotiron. Kotiron itu adalah tembaga yang dipanaskan. Pernah lihat tembaga atos gitu ya, kayak besi, kemudian diluluhkan, dipanaskan di api dengan suhu tinggi sampai meleleh jadi kayak air, jadi cair. Dalam firman-Nya surat Ibrahim ayat 49 sampai 50, Allah berfirman, dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka adalah dari pelangkin atau ter. Ya, ter ini ya besi yang dipanaskan atau tembaga yang dipanaskan. Dan muka mereka ditutup oleh api neraka. Bisa dibayangkan berada di neraka, posisinya panas, dikasih pakaian yang hari ini kita pakai ini kan baju ya, dari bahan, ada yang dari koton, ada yang dari ya semacam-macam sesuai dengan budget kita masing-masing. Ada yang adem, ada yang agak panas, ada yang panas. Tapi nanti di neraka bukan pakaian seperti ini yang disiapkan oleh Allah, karena kalau misalkan pakaian seperti ini otomatis terbakar. Dan di sana juga nggak ada penjahit kan gitu. Misalkan di sana, ya Allah saya pesan pakaian lengan panjang ya, nanti diukur sama penjahitnya kemudian dijahitkan. Di sana enggak, sudah jadi, dan itu sudah spesial. Makanya bagi orang-orang yang dimasukkan ke neraka itu tidak pakai pakaian yang dibayangkan enak, adem, tapi tembaga yang sudah dipanaskan kemudian dicetak. Dan itu panas, kalau bahasa kita tuh kayak pakai baju besi, tapi besinya itu masih posisinya panas. Ya kira-kira dipakai itu badan kita itu seperti apa, otomatis sudah langsung gosong. Itu baru pakai pakaian, belum disiksa loh ya. Pak, pakaian itu lengkap. Ya bisa jadi lengkap, nanti ada CD-nya juga dari besi, itu kan enak tau. Dipakai seret langsung nyes gitu. Gosong. Pakai baju dalam dulu, kemudian nanti baju luar dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya tikar dan selimut dari api, yaitu mihad dan huwash. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikian kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut juga dari api neraka. Yes, komplit. Di surga juga dapat kasur empuk. Kalau dalam beberapa ayat dikatakan kasur yang kalau hari ini kita itu spring bed ya, itu sudah rasanya itu nyaman banget, empuk. Di surga itu lebih empuk lagi, halus banget. Nanti ada selimutnya dari permadani, kemudian nanti ada pakaian yang dari sutra yang wangi dan luar biasa. Ternyata di neraka juga sama, Allah menyiapkan mereka mempunyai tikar tidur. Ya, ini tikar yang hari ini kita pakai ya di sini, tapi dari api.
Jadi pakaian sudah pakai tembaga yang dilelehkan, kemudian dikasih tikar sama Allah dari api neraka. Kemudian dikasih lagi dengan selimut, double kan itu. Dan itu semuanya dari api. Nggak ada yang anyes sedikit pun kan itu. Walaupun nanti kita bahas, ternyata neraka itu juga ada yang panas, ada yang super dingin. Jadi nanti ada neraka yang memang di dalamnya itu dinginnya itu melebihi dari dinginnya es. Kalau bahasa kita itu mungkin di bawah 0 derajat, berapa ribu di bawah 0 derajat. Dan api yang ada di neraka kemarin sudah kita sampaikan 3 kali pembakaran. Pembakaran yang pertama dilakukan selama 1000 tahun. Api dibakar selama 1000 tahun sampai api itu berubah menjadi warna merah. Kemudian dibakar lagi sampai menjadi warnanya putih. Dibakar lagi 1000 tahun, berarti 3000 tahun ya, sampai warnanya hitam kelam. Dan itulah yang nanti akan dijadikan siksaan kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Dalam hadis yang lain disebutkan orang yang senantiasa meratapi mayat. Nah, ini juga hati-hati ibu-ibu biasanya ya, yang kadang itu ditinggal suaminya, ditinggal anaknya, ditinggal ibu bapaknya, atau ditinggal orang yang terkasih. Itu biasanya itu meraung-raung. Jadi meratapi mayat itu pada saat ditinggalkan oleh salah satu keluarganya kemudian over. Kadang sampai mencakar-cakar badannya, nyobek bajunya, kayak orang gila gitu loh. Ditinggalkan keluarganya kemudian dia itu kayak orang stres. Tidak nerima, tidak membayangkan bahwa dia ditinggalkan hari itu. Maka kata Rasulullah, orang yang meratapi mayat dan meninggal sebelum bertaubat, maka ia akan diberi pakaian pada hari kiamat dengan pakaian yang terbuat dari tembaga panas. Hati-hati juga, ini orang muslim misalkan gitu, tapi pada saat ditinggalkan keluarganya meninggal, dia tuh nggak kuat, kemudian merobek-robek, mencakar-cakar, kadang memukul dirinya sendiri, guling-guling kalau bahasa kita. Dulu saya di Tegal itu ada yang memang ditinggalkan kemudian jerit-jerit, kemudian pingsan, bangun lagi, jerit lagi, nyakar-nyakar, pingsan lagi. Ini masuk dalam posisi meratapi mayat. Kalau sudah meninggal ya sudah diikhlaskan, berarti memang sudah diambil sama pemiliknya. Wong kita bukan pemiliknya, kita adalah orang yang dititipi oleh Allah. Gitu. Kemudian bagaimana kondisi penghuni neraka? Yang pertama, wajah mereka cacat dan terbakar. Kalau di surga kemarin kita sampaikan, wajah sejelek apapun kita di dunia itu nanti akan diperbagus oleh Allah, sama seperti sempurnanya setampannya Nabiullah Adam alaihissalam. Makanya kemarin saya sampaikan yang hari ini kita pesek, keriting, cungkring, gering, gendut, atau misalkan secara fisik mungkin kita itu tidak normal seperti orang biasa, nggak usah khawatir. Di surga Allah sempurnakan fisik kita sesempurna mungkin seperti penciptaan pertama kali manusia, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Sedangkan orang yang nanti akan dimasukkan ke dalam neraka sebaliknya, Allah akan menjadikan wajah yang mungkin dahulu di dunia ini kelihatan ganteng, kelihatan cantik, nanti akan dibuat paling jelek di akhirat, dan itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Makanya nanti di neraka wajahnya itu wajah yang mengerikan semua. Gak ada wajah ganteng masuk neraka, gak ada. Wih, ganteng-ganteng masuk neraka, gak ada. Karena nanti yang masuk ke neraka itu sudah dalam posisi Allah itu rubah wajah yang seburuk-buruk wajah. Bahkan nanti dalam beberapa riwayat ada yang wajahnya itu malah wajahnya babi. Keren toh? Jadi badannya itu manusia tapi wajahnya babi. Ada yang wajahnya anjing, ada yang wajahnya ular, dan seterusnya, sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Nah, makanya di sini disebutkan wajah mereka itu cacat dan terbakar. Allah berfirman, muka mereka dibakar api neraka dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Ada sebuah riwayat yang sahih dari Imam Ahmad dan At-Tirmidzi yang menyebutkan neraka membuat mukanya buruk, bibir atasnya mengkerut sampai ke bagian tengah kepalanya. Iya, bibir atasnya mengkerut
sampai ke tengah kepalanya, sedangkan bibir bagian bawah menjulur sampai pusar. Apa? Memble ya. Memble sampai kewer-kewer sampai ke udel. Itu kayak apa wajahnya berarti? Mengerikan betul. Itu wajah orang-orang yang nanti akan berada di dalam neraka. Kemudian yang kedua, setiap kulit mereka matang karena terbakar. Jadi kalau misalkan dibakar itu kan kayak empuk gitu ya. Jadi kulitnya itu kelupas kemudian matang. Maka Allah akan mengganti kulit yang baru, begitulah seterusnya sesuai dengan firman Allah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir pada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab sesungguhnya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian wajah yang hangus menghitam karena kepala mereka akan disematkan mahkota api. Jadi wajahnya itu nanti akan berubah menjadi hitam kelam, gosong, karena mereka juga dikasih mahkota, tapi mahkotanya dari api. Kalau di surga, orang-orang penghafal Quran itu nanti akan memberikan mahkota kepada orang tuanya, tapi mahkota beneran. Sedangkan di neraka mereka dikasih mahkota tapi mahkotanya dari api, otomatis gosong. Kemudian penduduk neraka akan mengeluarkan bau yang sangat busuk dari tubuh mereka. Dalam beberapa riwayat, seandainya seseorang yang diceburkan ke dalam neraka kemudian dikeluarkan darinya, pasti penduduk dunia akan mati karena tidak bisa menahan bau busuk dari rupanya yang sangat menyeramkan. Jadi seandainya ahli neraka, penduduk neraka ini diangkat oleh Allah kemudian ditaruh di bumi, maka seluruh penduduk bumi yang hari ini itu ada 7 miliar mati semua. Karena apa? Bau busuk yang tidak bisa kuat dihirup, saking busuknya. Ngeri ya, satu orang yang dikeluarkan dari neraka, taruh di bumi, seluruh penduduk bumi ini akan mati. Saking bau busuknya itu mengerikan. Kalau hari ini kita mungkin ada tikus mati di rumah kita, di loteng itu saja itu, wah rasanya itu geliang-geliang kan gitu. Harus segera dicari kemudian dibuang. Kalau enggak pusing, kadang itu sampai pingsan. Apalagi rak kolumangan kan gitu. Posisi bau tikus mati, batang tikus itu yang sudah dikasih sudah dimakan belatung, itu kita makan saja itu udah nggak nyaman banget, malah nggak bisa makan. Kecuali para dokter mungkin yang sudah terbiasa dengan hal seperti itu mungkin nyantai kalau misalkan makan kan itu. Jadi seperti itu. Dalam hadis yang lain, seandainya seorang dari penghuni neraka dikeluarkan di dunia, pasti penduduk bumi akan mati karena seramnya rupa dan busuknya bau yang keluar dari tubuhnya. Kalau hari ini mungkin kita nanah udunan itu ya, baunya busuk seperti itu saja itu sudah gilo. Apalagi ini seluruh tubuhnya itu mengeluarkan bau busuk yang mengerikan. Kemudian sedikit lagi, raut muka berubah buruk, di antara mereka ada yang wajahnya berubah menjadi menyeramkan. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam apabila akan memberi syafaat ayahnya, maka ada yang berkata, "Wahai Ibrahim, lihatlah yang ada di belakangmu." Ternyata ada binatang buas sejenis serigala dilumuri dengan lumpur, dipegang semua kakinya dan dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian Abu Aliyah berkata saat mengomentari firman Allah, "Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya neraka." Dia berkata, "Di dalam neraka wajah mereka seperti babi." Nah, ini salah satu keadaan umum ya, keadaan umum penduduk neraka, dan itu mengerikan sekali. Makanya saudara-saudaraku, hari ini mungkin kita bisa bermaksiat kepada Allah, hari ini kita mungkin bisa meninggalkan sholat, hari ini kita bisa menghindar dari perintah Allah, tapi ingat setiap saat kita itu dicatat sama malaikat. Yang catatan itu nanti akan disampaikan kepada Allah, dibuka lebar-lebar, kemudian nanti akan dihitung mana yang baik berapa persen, yang buruk berapa persen, kemudian ditimbang. Disitulah kemudian akan dimasukkan ke dalam surga atau ke dalam neraka. Maka
Ini menjadi poin baik, poin penting bagi kita untuk senantiasa minimal, kalau saya minimal banget, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Itu kuncinya. Agak mepet ke waktu berikutnya nggak apa-apa, yang pasti jangan meninggalkan dulu. Misalkan zuhur sholatnya jam 2 atau jam setengah 3 kurang, nggak apa-apa, yang pasti tidak meninggalkan sholat zuhur. Dikencengi dulu sholat 5 waktunya, baru nanti amalan-amalan yang lain mengikuti. Karena amalan sholat ini menjadi penentu kita. Amalan sholat bermasalah, maka yang lainnya dianggap bermasalah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini yang perlu saya sampaikan. Sudah jam setengah 6, sebentar lagi maghrib. Dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo nanti kalau misalkan masih ada 1-2 pertanyaan dipersilakan, kemudian setelah itu kita doa bersama insyaallah. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada pembawa acara. Alhamdulillahirabbil alamin.